Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsinar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai prinsip pengajaran dan asesmen sebagai bagian dari ujian tengah semester. Langsung saja, saya akan menjawab beberapa pertanyaan, dan yang pertama adalah rancangan pembelajaran dapat disusun menggunakan prinsip Understanding by Design atau UBD, atau biasa disebut juga dengan Backward Design. Jelaskan bagaimana cara merancang pembelajaran dengan prinsip ini. Oke, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu UBD atau Understanding by Design. Nah, UBD ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tujuan dan pemahaman peserta didik. Dalam pembelajaran menggunakan metode backward design atau yang lebih dikenal dengan desain alur mundur. Oke, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui. Nah, adapun beberapa cara untuk merancang pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan penilaian, yang ketiga merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran menjadi acuan penting yang harus dibuat dan ditetapkan serta dipertimbangkan dengan membuat prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang, agar peserta didik dapat melakukan apa yang dipelajarinya. Tujuan pembelajaran dapat dibuat dengan merumuskan poin-poin penting mengenai materi yang ingin dipelajari dan menuliskannya menggunakan kata kerja belum dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua tadi adalah menentukan bukti penilaian. Pada tahap ini, guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh peserta didik dengan menggunakan asesmen dan berbagai metode penilaian yang diberikan, seperti memberikan tugas. Nah, tugasnya ini dapat berupa proyek ataupun portofolio. Kemudian, guru juga dapat memberikan asesmen berupa kuis, tes, atau pengamatan. Selain itu, asesmen yang perlu diberikan yaitu penilaian diri atau penilaian dengan menggunakan penilaian teman sejawat. Kemudian yang ketiga itu adalah ini yang paling penting, yaitu merancang kegiatan pembelajaran. Nah, dalam merancang kegiatan pembelajaran, tahap ini merupakan tahap terakhir dari metode backward design yang bertujuan untuk membantu dan memandu tingkatan guru untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan merencanakan pembelajaran berupa metode pelajaran, kemudian urutan pelajaran, dan bahan sumber terkait materi yang akan dipelajari. Dalam kegiatan pembelajarannya, rancangan pembelajaran UBD menggunakan desain aware to. Nah, secara garis besar, rancangan pembelajaran dalam UBD ini menekankan pada hasil pembelajaran yang mau dicapai dan didapat pada level awal. Kemudian, pertanyaan selanjutnya itu adalah, dalam merancang pembelajaran menggunakan prinsip UBD, guru harus merencanakan tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Jelaskan hubungan ketiga komponen tersebut. Lalu, kemukakan pendapatmu jika salah satu komponen tidak termuat dalam perencanaan pembelajaran. Jadi ada 3 hubungan antar komponen. Ini yang pertama itu adalah setelah menetapkan tujuan pembelajaran, guru harus merancang kegiatan pembelajaran yang relevan dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah melalui asesmen formatif, guru dapat memantau kemajuan peserta didik secara real time dan menyesuaikan strategi pembelajaran jika diperlukan. Kemudian, asesmen sumatif digunakan untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik secara akhir dan menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Jadi ada 3. Nah, jika ketiga komponen tadi tidak ada dalam kegiatan pembelajaran, maka tentunya kegiatan pembelajaran tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Yang pertama, misalnya jika tidak ada tujuan.
Nah, jika tidak ada tujuan yang jelas, maka kegiatan pembelajaran cenderung acak-acakan. Jadi, peserta didik akan sulit menentukan arah yang jelas dalam belajar, dan guru juga tidak memiliki landasan untuk menilai kemajuan peserta didik. Kemudian, yang kedua, jika tidak ada asesmen atau penilaian, maka guru tidak dapat memantau kemajuan belajar peserta didik secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan peserta didik tidak mendapatkan umpan balik yang cukup untuk memperbaiki performa akademik mereka. Kemudian, jika kegiatan pembelajaran tidak terstruktur, maka peserta didik tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jika ketiga komponen tadi tidak ada dalam kegiatan pembelajaran, maka tentunya kegiatan pembelajaran tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Yang pertama, misalnya jika tidak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa merancang pembelajaran dianjurkan menggunakan prinsip UBD? Jelaskan kelebihan prinsip ini dibandingkan dengan cara merancang pembelajaran seperti biasanya. Baik, ada 3 kelebihan dari merancang pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD. Yang pertama itu adalah UBD ini fokus pada pemahaman peserta didik yang mendalam. Kemudian yang kedua, ada keterpaduan atau keterlibatan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis. Itulah 3 kelebihan yang bisa diberikan ketika menggunakan prinsip pembelajaran UBD. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan antara asesmen awal, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif, serta berikan masing-masing satu contohnya. Oke, nah ini adalah asesmen awal. Jadi asesmen awal itu tujuannya untuk mendiagnosis pengetahuan dan keterampilan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke materi, maka sebaiknya dilakukan asesmen awal. Nah, kemudian fungsinya itu adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dan merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, ini adalah contoh dari asesmen awal. Jadi ada beberapa soal yang saya berikan. Ini materinya tentang fluida dinamis. Ada 4 soal pilihan ganda. Jadi asesmen awal itu dia tujuannya untuk mengetahui atau menggali sejauh mana pemahaman peserta didik tentang materi yang ingin diajarkan. Jadi ada 4 soal. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan fluida dinamis. Nah, ini berkenaan atau berkaitan dengan materi yang akan diajarkan tentunya, yaitu mengenai fluida dinamis. Dan beberapa soal mengenai perhitungan. Karena ini adalah pilihan ganda, maka rubrik penilaiannya itu adalah 1-0 atau 1-0. Jadi jawaban yang benar diberikan nilai 1 atau poin 1, sedangkan jawaban yang salah diberikan nilai 0. Selanjutnya itu adalah asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini dia bertujuan untuk memantau kemajuan peserta didik selama proses pembelajaran dan memberikan umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu dilakukan secara berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian fungsinya itu adalah membantu guru menyesuaikan metode pengajaran dan mendukung peserta didik dalam mengatasi kesulitan. Selanjutnya, oke, untuk asesmen formatif, jadi asesmen formatif itu saya ambil dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana ada beberapa kegiatan tentunya yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ini adalah rubrik penilaiannya. Jadi ada bagian pemahaman teori, kemudian kegiatan praktikum, dan diskusi dan analisis. Jadi untuk penilaiannya itu saya gabung dalam satu rubrik penilaian. Selanjutnya yang terakhir itu adalah asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian peserta didik setelah selesai satu unit atau periode pembelajaran. Nah,
Waktunya yaitu dilakukan di akhir proses pembelajaran seperti ujian akhir semester. Fungsinya yaitu menyediakan nilai akhir dan menentukan kelulusan atau kemajuan peserta didik ke jenjang berikutnya. Untuk asesmen sumatif, karena dia sifatnya adalah mengevaluasi atau melihat sejauh mana peserta didik telah memahami materi pembelajaran, maka ada beberapa model soal yang saya berikan. Yang pertama itu adalah pilihan ganda, dan yang kedua itu adalah dalam bentuk uraian. Pilihan ganda ada 4 soal pilihan, sedangkan uraian juga itu ada 4 pilihan. Jadi, pada intinya untuk asesmen sumatif ini soal yang diberikan itu tentunya lebih kompleks. Jadi dia mencakup keseluruhan materi yang telah diajarkan. Kemudian ini untuk rubrik penilaiannya, di mana skor perolehan maksimumnya itu adalah 20 poin. Jadi dalam 20 poin ini akan dibagi ke masing-masing soal. Jadi untuk pilihan ganda itu skornya itu 1 untuk pilihan jawaban yang benar, sedangkan yang salah itu diberikan skor 0. Nah, untuk uraiannya ini dia skor maksimum yang diperoleh itu adalah 4 dengan rincian sebagai berikut ini. Mungkin bisa dilihat di presentasi yang saya tampilkan, ini adalah rincian penilaian yang saya berikan. Di mana untuk kejelasan-penjelasan di uraian ada poin 0 atau tidak mendapatkan poin ketika dia tidak memberikan penjelasan sama sekali. Kemudian poin 1 ketika penjelasannya sangat kurang, dan poin 2 untuk penjelasan yang sudah cukup jelas, dan poin 4 untuk penjelasan yang sangat jelas dan lengkap. Kemudian untuk perhitungannya, ya ketika dia salah total akan mendapatkan poin 0. Kemudian ada kesalahan dalam perhitungan, jadi kesalahannya ini sedikit, saya berikan poin 2, kemudian perhitungannya benar, saya berikan poin 4. Kemudian contoh penerapan atau uraiannya, tidak ada contoh sama sekali tidak mendapatkan poin, kemudian ada contoh tetapi kurang relevan, dia mendapatkan 2 poin, dan tidak relevan, dan contohnya relevan dan jelas, dia mendapatkan poin 4. Oke, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, asesmen bertujuan untuk memonitor perkembangan peserta didik. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Oke, pernyataan tersebut menekankan atau mengacu pada tujuan utama dari asesmen, yaitu untuk memantau dan mengukur perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi, asesmen ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Dengan demikian, asesmen memiliki peran yang penting dalam memonitor perkembangan peserta didik dan memberikan informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini ada beberapa aspek penting dari asesmen itu sendiri. Yang pertama itu adalah memantau perkembangan peserta didik. Asesmen membantu guru dan lembaga pendidikan dalam memantau kemajuan peserta didik dari waktu ke waktu. Kemudian, asesmen dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar. Maksudnya, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Hal ini memungkinkan guru untuk merancang strategi yang tepat yang bisa digunakan sesuai kebutuhan dari individu peserta didik. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan umpan balik. Jadi, asesmen dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik sebagai upaya mereka dalam meningkatkan kemajuan belajar. Nah, umpan balik ini dapat membantunya untuk memperbaiki pemahaman mereka dan meningkatkan kinerja belajar mereka. Kemudian yang keempat itu adalah mengukur pencapaian pembelajaran. Jadi, dengan bantuan asesmen, kita dapat mengukur sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Hasil asesmen ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran dan memberikan informasi kepada peserta didik maupun guru ataupun orang tua mengenai pencapaian kinerja belajar dari peserta didik. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan atau jawaban yang saya berikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.